Hai semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara login aplikasi e-learning serta memberikan pengetahuan mengenai fitur-fitur yang ada di aplikasi e-learning. Hal yang pertama yang harus dilakukan adalah kalian harus mencari username dan password yang udah dibuatkan oleh operator Madrasah Aliyah Usuluddin Singkawang yang telah dibagikan di grup kelas masing-masing di bagian ini. Username-nya ini adalah NISN yang tertulis di bagian ini, di bagian setelah nomor. Silahkan disesuaikan dengan nama kalian masing-masing, misalnya Ade Mutia. Berarti nanti username-nya ini silahkan dicatat, username-nya ada 00000128, terus passwordnya ada di bagian paling ujung. Dikecilkan terlebih dahulu. Di bagian ini sudah tertulis di bagian atasnya password. Tulis password sesuai dengan password username kalian masing-masing. Jika sudah mendapatkan username dan passwordnya, baru masuk ke dalam link e-learning Madrasah Aliyah Usuluddin Singkawang. Nanti akan terlihat link seperti ini. Jadi nanti kalian masukkan username yang berupa NISN kalian, terus password yang udah ditentukan. Kita coba login dulu. Ini saya coba login salah satu akun dari kelas 11 IPA 1. Kebetulan saya mengajar di kelas 11 IPA 1 dan beberapa materi yang ada di kelas 11 IPA itu udah mulai diisi oleh beberapa guru mata pelajaran. Jadi lebih mudah untuk mencontohkan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi ini. Setelah dimasukkan username dan passwordnya, kita klik login e-learning. Jadi setelah login aplikasi e-learning ini nanti akan terlihat fitur-fitur seperti ini. Ada 9 fitur, ditambah lagi dengan yang di pojok kanan ini adalah rumah. Jadi ini fungsinya untuk mengembalikan aplikasi ke bagian awal ke dalam fitur yang seperti ini. Jadi yang pertama itu ada forum, ada kelas online, kalender, tugas kelas, notifikasi, profil Anda, guru online, siswa online, dan fitur logout. Kita bahas satu persatu. Sekarang kita bahas yang pertama. Yang pertama adalah forum madrasah. Jadi di fitur forum madrasah ini atau fitur forum ini kalian bisa melihat status ataupun pemberitahuan yang ditulis oleh guru-guru mata pelajaran yang terhubung dengan e-learning Madrasah Aliyah Usuluddin Singkawang. Misalnya ini ada Bu Rita, terus ada Bu Kesi, terus kalau di muat lebih banyak lagi, ini masih ada pemberitahuan dari guru-guru yang lain. Terus untuk yang masukkan kode kelas ini nanti akan kita bahas. Kita kembali dulu ke home lagi, kita lanjut ke kelas online. Pada fitur kelas online ini adalah kelas online yang berupa kelas per mata pelajaran yang akan kalian pelajari. Kalau ada 5 mata pelajaran yang akan kalian pelajari di kelas 11, otomatis ada 5 kelas online. Jadi kalau misalnya ada 20, berarti ada 20 kelas online per mata pelajaran yang akan kalian pelajari. Ini contohnya. Ini 11 IPA 1 COVID-19 ini kayaknya fisika, terus bahasa Indonesia, PKM, prakarya, baca kitab, biologi, akidah akhlak, dan seterusnya. Kita buka satu contohnya, misalnya bahasa Indonesia. Nah, di dalam
kelas online bahasa Indonesia ini nanti akan ada forum juga. Forum ini sama dengan yang tadi. Kita kembalikan. Nah, di dalam kelas online bahasa Indonesia 11 IPA 1 ini ada forum juga, ada timeline, kompetensi, hingga ke kalendernya. Terus ini ada tombol ini kayak kontak, kayak tombol kontak. Ini adalah tombol mengembalikan. Jadi kalau misalnya kalian klik bahan ajar, terus kalau kalian mau kembali ke kelas bahasa Indonesia, kembalinya di bagian ini, klik bagian itu. Tapi kalau misalnya kalian mau kembali ke home-nya, berarti klik yang bagian home atau ada gambar rumah seperti itu. Kita balik lagi ya. Jadi di dalam kelas online bahasa Indonesia ini ada sekitar 13 fitur, tapi yang harus kalian kuasai ini adalah yang pertama fitur timeline, terus bahan ajar sama ujian CBT dan absen. Jadi yang pertama di bagian forum ini sama dengan forum yang sebelumnya di forum madrasah. Jadi ini berisi pemberitahuan status guru mata pelajaran. Terus untuk yang timeline ini adalah status dan pemberitahuan dari guru mata pelajaran khusus mata pelajaran ini. Jadi kalau kelas online-nya guru bahasa Indonesia, otomatis timeline-nya hanya berisi pemberitahuan tentang bahasa Indonesia atau pemberitahuan yang ditulis oleh guru bahasa Indonesia. Terus di bagian ini ada deskripsi yang ditulis oleh guru mata pelajaran. Jadi deskripsinya beda-beda tiap guru mata pelajaran. Terus di bagian ini ada kiriman dari guru mata pelajaran. Jadi berhubung ini belum diisi oleh Bu Nilam, jadi ini belum ada isi kirimannya. Terus ini ada tentang kelas, ada bahasa Indonesia, terus ada deskripsinya, gurunya, mata pelajaran, terus jumlah pertemuannya. Jadi dalam satu semester itu pelajaran bahasa Indonesia ada 17 kali pertemuan. Terus ini kode kelasnya. Jadi kode kelas ini berhubungan dengan yang tadi yang ada di forum. Kita kembali. Yang ada di forum bagian ini. Ini masukkan kode kelas. Jadi kalau seandainya ada santri baru atau ada beberapa santri yang belum masuk ke dalam kelas online bahasa Indonesia, nanti guru mata pelajaran akan memberikan kode kelas. Setelah itu santri tersebut login, setelah login masuk ke forum lalu masukkan kode kelasnya di sini. Jadi setelah disalin ditempel, masukkan kodenya, di searching, dicari, nanti akan otomatis masuk ke dalam kelas bahasa Indonesia secara online. Lanjut kita ke kelas online lagi. Terus kompetensi, jadi ini kompetensi yang akan kalian capai. Ini mulai dari menginstruksi beberapa pertanyaan umum sampai ke bagian akhir. Nanti silakan dibaca masing-masing. Terus ada KKM, ini adalah KKM yang harus kalian capai. Jadi KKM-nya itu nilainya 70 ya. Ini belum diperbaiki. Terus ada RPP, terus ada bahan ajar. Jadi di bagian bahan ajar ini per materi nanti akan di-upload atau akan diunggah oleh guru mata pelajaran. Kalian belajarnya di bagian bahan ajar ini. Jadi materi-materi yang akan kalian pelajari akan diunggah oleh guru mata pelajaran di bagian fitur bahan ajar. Jadi seperti ini. Ini bentuknya PDF, jadi boleh kalian buka kalau kalian tidak mau download. Tapi saya sarankan kalian download, jadi kalian tidak perlu membuka berkali-kali. Setelah di-download bisa kalian buka di file HP kalian masing-masing. Selanjutnya ini ada siswa. Jadi di fitur siswa ini kalian bisa tahu siapa saja yang online, siapa saja yang tidak online. Ini kalau yang udah ada profilnya akan terlihat seperti ini banyak yang belum ada. Terus kalau yang online akan terlihat seperti ini. Ini banyak yang online. Akan terlihat seperti ini. Next, kita balik lagi. Terus ada absensi.
Ini adalah absensi kalian, jadi kalau kalian hadir nanti akan otomatis akan ada absensinya. Jadi kalau misalnya kalian tidak hadir akan terlihat keterangan seperti ini, jadi kosong. Kalau hadir juga akan terlihat pukul berapa kalian hadir. Jadi aplikasi ini tidak bisa dibohongi ya. Next, ini ujian CBT. Fitur ujian CBT ini adalah fitur di mana kalian akan mengerjakan tugas di bagian ini. Jadi ini misalnya ada jenis tugas, ini ada jenis ujian lainnya. Terus ini nama CBT, terus soalnya, jumlah soalnya ada 4 soal dikerjakan dalam 120 menit. Terus waktunya, jadi ada tenggang waktunya. Mulai dari tanggal 16 Juli sampai tanggal 19 Juli. Jadi tugas ini tidak akan bisa kalian kerjakan sebelum 16 Juli pukul 8 dan juga tidak akan bisa kalian kerjakan setelah 19 Juli pukul 00.00. Next. Setelah itu ada tugas ke-13, tugas ke-14, nilai raport dan kalender. Kita balik ke home. Di bagian home ini ada fitur yang paling penting yaitu tugas kelas. Jadi tugas kelas ini, fitur tugas kelas ini adalah fitur yang merekap tugas apa-apa saja yang harus kalian kerjakan, tugas apa yang belum kalian kerjakan, dan tugas apa yang sudah kalian kerjakan. Contohnya seperti ini. Ini ada berapa tugasnya? Udah banyak tugasnya, udah ada 6 tugas. Terus ujiannya juga sudah ada tertulis, ujian, latihan soal, latihan teks, latihan soal ilmu. Terus soalnya ada 4 soal, ada 2 soal. Terus waktu pengerjaannya juga sudah tertulis dan ada statusnya. Jadi kalau kalian sudah mengerjakan, statusnya akan tertulis sudah dikerjakan. Tapi kalau kalian belum mengerjakan, statusnya akan tertulis belum dikerjakan. Jadi pada fitur ini memudahkan kalian untuk melihat kira-kira tugas mana yang belum dikerjakan dan tugas mana yang sudah dikerjakan. Kita kembali lagi. Terus di bagian ini ada notifikasi juga. Jadi notifikasi pemberitahuan untuk memberitahukan kalian kira-kira apa saja yang harus kalian ketahui. Misalnya ini Bu Mardiana sudah membuat ujian CBT, Bu Rita sudah membuat ujian CBT dan sebagainya. Kita kembali lagi. Terus ada profil. Ini adalah profil Anda. Profil ini bisa diedit ya. Jadi profil Anda ini adalah bagian foto profil, karena ini belum dibuat foto profilnya atau belum diganti, jadi masih kosong. Cara menggantinya klik kolom yang kamera, terus pilih file yang kalian mau atau pilih file di mana kalian menyimpan foto kalian. Terus seperti ini. Terus misalnya ini, tinggal diedit gini, terus diupload bagian ini. Kalau diupload udah berarti berhasil. Next, ini adalah info pribadi kalian. Jadi kalau misalnya ada info pribadi yang keliru, bukan yang tidak benar ya, tapi yang keliru, silahkan klik perbaharui profil. Silahkan kalian perbaiki di bagian ini. Kalau sudah diperbaiki, disimpan. Jika sudah disimpan, klik kembali. Terus kalau kalian mau memperbaharui password kalian, dengan catatan harus dicatat dan harus diingat, silahkan diklik perbaharui password. Terus nanti di sini akan tertulis masukkan password baru, masukkan konfirmasi password. Berarti ini kalau misalnya ini passwordnya saya 123, berarti di sini juga saya 123. Terus simpan perubahan, lalu klik kembali.
Next, kita kembali lagi. Terus ini ada guru online, kalian juga bisa melihat siapa-siapa saja guru yang online, siapa-siapa saja yang offline. Ini contohnya seperti ini. Ini terlihat online. Terus ada yang offline kayak Pak Agung, Bu Dahlia, Pak Iskandar, Hairunisa, Isma, Pak Rahmat dan sebagainya. Kembali lagi. Terus ini siswa online. Kalian juga bisa melihat siapa saja santri yang online. Ini seperti ini. Nah, ini bagian online, Anissa, Aisyah, Farah dan yang lain. Kembali lagi. Terus ini ada fitur lockout. Jadi kalau kalian sudah selesai mengecek tugas-tugas kelas kalian, terus sudah absen di bagian kelas online, baru di lockout. Oh iya, jangan lupa untuk selalu absen di setiap pembelajaran kelas online. Misalnya seperti ini, klik kelas online, terus klik misalnya kalian hari ini jadwalnya belajar tentang PKN, berarti klik PKN, terus klik bagian timeline-nya, terus klik di kolom konfirmasi kehadiran, wajib ya. Jadi kalau tidak dikonfirmasi berarti kalian tidak terlihat absen di kelas tersebut. Jadi konfirmasi kehadiran. Setelah konfirmasi kehadiran akan terlihat seperti ini. Ini sekarang pukul 00.45, nah ini pukul 00.45 juga hadirnya. Jadi usahakan begitu login ke e-learning, kalian klik dulu kelas online yang akan kalian pelajari hari ini, absen terlebih dahulu, baru belajar di bagian bahan ajar dan mengerjakan tugas-tugas di bagian latihan CBT. Di bagian ini, di bagian ujian CBT maksudnya. Oke, kalau sudah selesai silahkan di logout. Boleh logoutnya klik bagian ini, boleh juga logoutnya klik di bagian ini, sama saja. Terus ini ada pernyataan Anda akan keluar dari aplikasi. Apakah Anda yakin? Klik OK kalau yakin, klik cancel jika tidak yakin. Oke, sekian informasi mengenai aplikasi e-learning dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol like jika menurut kalian video ini berguna, dan jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya.